Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, ikhwan fillah, bapak-bapak sekalian, saudara seiman rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala kenikmatannya sehingga sampai saat ini kita masih merasakan nikmat-nikmat tersebut, dan tentunya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, bapak-bapak dan saudara seiman sekalian, adalah nikmat kita berada di atas agama Islam. Alhamdulillah, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang terbesar yang harus kita syukuri. Kemudian salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak sekalian, saudara seiman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Umdatul Ahkam, yang mana pada pertemuan terakhir bapak-bapak sekalian kita telah memasuki bab tentang madhi ya, dan yang sejenisnya, yaitu tentang masalah pembatal-pembatal wudu atau juga tentang benda-benda yang najis ya. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, membaca hadis yang pertama dan kedua dari bab ini. Yang pertama tentang madhi, bahwasanya madhi itu adalah salah satu cairan yang najis. Kemudian madhi itu juga membatalkan wudu kalau keluar, ya Pak ya. Kemudian juga telah kita jelaskan tentang di antara pembatal wudu adalah keluarnya angin. Ya, buang angin ini salah satu pembatal wudu. Nah, wallahu alam bissawab. Nah, kita lanjutkan insyaallah membaca hadis-hadis berikutnya dalam bab ini ya. Langsung saja kita membaca hadis berikutnya. Berkata muallif Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, an Ummi Qais binti Mihsan Al-Asadiyah radhiyallahu anha annaha atat bibnin laha saghirin lam ya'kul at-ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadahahu ala thawbihi wa lam yaghsilhu. Kata beliau dari Ummu Qais bintu Mihsan Al-Asadiyah radhiyallahu anha, seorang sahabiyah ya, beliau annaha atat bimnin laha saghirin, bahwasanya beliau ini Ummu Qais ini pernah membawa anaknya yang laki-laki yang masih bayi ya, yang masih kecil, lam yakulit ta'am, yang belum makan, artinya dia masih menyusu dari ibunya ya, anak laki-laki yang kecil yang dia belum makan apa-apa, yang dia itu masih menyusu kepada ibunya ya. Datang Ummu Qais ini bersama anaknya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memangku anak tersebut di pangkuan beliau. Ya, memangku anak tersebut di pangkuan beliau. Fabala ala thawbihi, maka anak kecil tadi, bayi tadi pun mengencingi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya,
Maka bayi itu tatkala didudukkan di pangkuan Rasulullah, dia kencing, buang air kecil, ya. Fada'a bima'in, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk mengambilkan air, ya. Menyuruh seorang untuk mengambilkan air. Fadadahu ala thawbihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air tersebut, ya. Kemudian beliau memercikan, ya, atau mengalirkan air tersebut ke pakaian yang tadi dikencingi oleh bayi tersebut. Walam yaghsilhu, dan Rasulullah tidak mencucinya. Dan Rasulullah tidak mencuci pakaian yang dikencingi tersebut. Wa fi hadis Aisyah ummul mukminin, dan dalam hadis yang lain, hadis Aisyah ummul mukminin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau seorang bayi, fabala ala thawbihi, kemudian bayi tersebut kencing di pakaian Rasulullah, maka Rasulullah minta tolong diambilkan air, dan beliau cipratkan seperti itu, alirkan air ke pakaian beliau. Wali muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, fa'atba'ahu baulahu walam yaghsilhu, maka Rasulullah ratakan tadi pakaian yang beliau terkena kencing tadi itu diratakan dengan air, dan Rasulullah tidak mencucinya. Ya, Rasulullah tidak mencucinya. Wallahu alam bissawab. Hadis ini, bapak-bapak dan saudara seiman rahimani wa rahimakumullah, menjelaskan kepada kita tentang di antara benda najis yang dihukumi najis oleh syariat adalah air kencing. Ya, dan termasuk air kencing yang najis adalah air kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan selain dari air susu ibunya. Masih nyusu, seperti itu, ya bapak-bapak sekalian. Ini najis. Jadi air kencing itu najis. Air kencing manusia itu najis, baik anak kecil ataupun orang dewasa, laki-laki ataupun perempuan, najis. Cuma memang dalam hadis ini terdapat sedikit penjelasan yang berbeda, ya bapak-bapak sekalian, tentang cara membersihkan najis bayi laki-laki yang belum makan, yang masih sekedar nyusu dari air susu ibunya. Ya, memang najis dia, tapi cara membersihkannya sebagaimana yang tadi sudah kita baca dalam hadis ini, itu diringankan. Ya, makanya ini para ulama mengatakan air kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan selain air susu ibunya itu najis yang mukhaffafah, najis yang ringan, bapak-bapak dan saudara seiman sekalian. Maka cara membersihkannya enggak perlu dicuci. Ya, dan cuci itu kita menggunakan air yang banyak, enggak perlu. Ya, tapi cukup kita ambil air, ya sekiranya saja, kemudian kita ratakan pakaian atau ya celana atau pakaian yang terkena najis tersebut, kita ratakan dengan air. Ya, kita ratakan dengan air. Dan maksud dari diratakan ini maksudnya adalah kita cipratkan, diratakan Pak, ya. Bukan hanya misalnya, ya. Misalnya air kencingnya 1 telapak tangan, ya. Gak cukup kita hanya percikan dikit-dikit, enggak. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi benar-benar kita cipratkan air, ya, yang air itu merata ke bekas air kencing itu. Ya, itu maksudnya. Memang gak perlu dicuci sampai dikucek-kucek, sampai direndam, ya. Tidak perlu seperti itu. Ya, tapi juga salah kalau dikatakan cuma dipercikkan sedikit, itu juga salah. Maksudnya diratakan air sampai merata ke tempat yang terkencingi tadi, ya. Jadi air kencingnya itu diratakan dengan air saja, meskipun air yang digunakan tidak banyak seperti mencuci. Itu bedanya antara mencuci dengan kata para ulama rash, ya bahasa Arabnya itu. Ya, memang boleh dipercikan, akan tapi harus rata ke seluruh pakaian yang terkena kencing tersebut. Nah, jadi ini yang harus kita ketahui. Jadi yang pertama, najis air kencing bayi laki-laki itu najis, akan tapi cara membersihkannya, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diringankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus untuk bayi laki-laki saja. Adapun bayi perempuan, anak perempuan, ya, maka tetap dicuci meskipun dia masih menyusu, meskipun belum makan makanan lain. Tapi kata para ulama itu dicuci. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, yurashu min baulil ghulam wa yughsalu min baulil jariyah.
kencing anak laki-laki ya yang masih menyusu itu cukup dikata Rasulullah diratakan dengan air saja. Ya, adapun anak perempuan maka kencingnya harus dicuci kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hukumnya berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Naam. Wallahu alam bissawab. Dari hadis ini dapat kita pahami ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Bapak-bapak sekalian, yang pertama tentunya adalah najisnya kencing ya. Tentunya kencing manusia sudah kita jelaskan tadi, baik dia laki-laki ataupun perempuan, yaitu najis. Nah, kemudian yang kedua di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah kifayatur rash. Yaitu dicukupkan kalau kita membersihkan najis yang mukhaffafah, itu kencing anak laki-laki tadi yang masih menyusu dari ibunya, belum makan makanan lain, itu cukup di rush ya, diratakan dengan air tadi, tidak harus dicuci. Tidak harus dicuci ya Bapak-bapak sekalian. Nah, kemudian yang ketiga di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa? Ya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau merupakan seorang nabi ya. Kemudian beliau juga pada waktu itu seorang pemimpin Bapak-bapak sekalian ya, pemimpin kaum muslimin, pemimpin terbesar. Ya, tidak ada pemimpin yang lebih besar dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kemuliaan akhlak beliau dan ketawaduan beliau, bagaimana beliau menggendong ya anak tersebut, kemudian beliau dudukkan di pangkuan beliau. Ya, ini menunjukkan bagaimana mulianya akhlak beliau. Ya, kedudukan beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang pemimpin tidak menghalangi beliau untuk bermain dengan anak-anak ya. Beliau pangku anak-anak meskipun anak-anak tersebut ya mungkin tidak ada hubungan kerabat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya Rasulullah melakukan ini bukan untuk pencitraan ya, bukan untuk mencari nama baik, bukan untuk menang pemilu, enggak ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak butuh itu. Tapi memang beliau lakukan ini karena akhlak beliau. Berbeda dengan apa? Orang di zaman sekarang yang mana menunjukkan perilaku perangai baik itu karena ada maunya saja. Ya, ketika musim pemilihan umum seperti itu, pemilihan kepala daerah, kepala negara, pemilihan yang lainnya, mereka berakhlak baik, bahkan melontarkan janji-janji yang luar biasa manis. Akan tapi setelah mereka memimpin, mereka tidak seperti itu ya. Maka ini orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Rasulullah, beliau baik dalam setiap keadaan. Rasulullah akhlaknya mulia, makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau wahai Rasulullah itu benar-benar berada di atas akhlak yang besar, akhlak yang mulia. Nah, maka hadis ini Bapak-bapak sekalian salah satu hadis yang menunjukkan bagaimana mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Nah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Ya, hadis yang berikutnya dari bab ini, beliau mengatakan an Anas bin Malik radhiyallahu an qala jaa arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas fanahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma qada bawlahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi dhanubin min ma' fa uhriqa alaihi. Hadis yang berikutnya Bapak-bapak dan saudara seiman rahimani wa rahimakumullah, itu hadis Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan jaa a'rabiyun, pernah datang seorang a'rabi. A'rabi itu Bapak-bapak sekalian itu adalah Arab Badui ya. Arab Badui itu Arab yang tinggal di pedalaman, enggak tinggal di kota ya, tinggal di perbukitan, pergunungan seperti itu, yang tidak tinggal di kota, yaitu namanya Arab Badui. Nah, seorang Arab Badui kata Anas bin Malik pernah datang ke kota Madinah, ya. Kemudian dia langsung masuk masjid, fabala fi ta'ifatil masjid. Setelah dia masuk Masjid Nabawi, dia ke sudut, kemudian dia buang air kecil di sana. Ya, ajib anak Arab Badui. Dan kata ulama, Arab Badui ini memang di antara sifat mereka, Pak, dia ini memiliki sifat yang enggak berakhlak, ya. Arab Badui, karena pergaulan mereka itu ya bergaul dengan ya hewan ternak saja,
tidak bergaul dengan orang yang ada di kota, sehingga akhlaknya itu agak keras ya, tidak kurang seperti itu. Dan mereka itu juga biasa tidak berilmu, karena jauh dari pendidikan ya. Dan ini biasa di negara kita pun, orang-orang yang tinggal di pedalaman biasanya seperti itu ya, biasanya seperti itu, akan kurang sekali adabnya dan pendidikannya ya. Nah, begitu pula di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Arab Badui ini datang masuk masjid, tiba-tiba dia ke sudut masjid langsung buang air kecil. Kencing dia di sudut masjid. Fazajarahun nas. Maka sahabat yang melihat beliau Arab Badui ini langsung menghardik. Ya, langsung menghardik Arab Badui tersebut. Mau ditegur. Ya, fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Rasulullah melihat sahabat ini menghardik Arab Badui tadi, Rasulullah halangi, biarkan. Ya, dalam riwayat Rasul katakan biarkan dia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai dia menyelesaikan hajat dia, itu buang air kecil. Falamma qada baulahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in. Maka tatkala Arab Badui ini selesai dari buang air kecilnya tadi, baru Rasulullah nyuruh sahabat ambilkan seember air. Sudah siram, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang beberapa perkara yang sangat penting, Bapak sekalian. Ya, beberapa perkara yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Ya, banyak sekali faedah yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Ya, naam. Tapi dapat kita cermati bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat hikmahnya dalam berdakwah. Ya, sehingga ketika beliau berdakwah itu luar biasa, Pak, serba halus. Padahal kalau kita lihat orang Arab Badui ini kurang ajarnya bukan main. Ya, kalau kita di zaman sekarang tiba-tiba Pak ya, ada orang masuk kencing dalam masjid ya, mungkin sudah kita gebukin rame-rame. Ya. Nah, sahabat pun seperti itu, mereka sudah mau marah dengan Arab Badui ini, akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan akhlak beliau, dan memang beliau ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, sebagaimana dalam hadis yang sahih beliau pernah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata beliau, untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Nah, makanya ketika para sahabat pada waktu itu mau menghardik orang ini, mau menghalangi Arab Badui ini buang air, Rasulullah langsung menghalangi para sahabat. Biarkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, para ulama mengatakan hikmahnya luar biasa, besar sekali. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalangi para sahabat yang pada waktu itu ingin memarahi, menghardik Arab Badui itu, tapi dihalangi oleh Rasulullah? Banyak sekali hikmahnya dan besar. Di antara hikmah tersebut, kata para ulama, yang pertama itu untuk menjaga kesehatan Arab Badui tersebut. Ya. Kenapa? Karena kalau seandainya dia masih di tengah-tengah buang air kecil, tiba-tiba dia dihalangi, ditegur, bahkan dipukul, ya, mungkin yang tadi masih buang air kencing tiba-tiba langsung di stop, itu akan menimbulkan mudarat untuk diri Arab Badui tadi, untuk kesehatan dia. Ya, padahal dalam hadis Rasulullah mengatakan la darar wala dirar. Tidak boleh kita melakukan hal-hal yang berbahaya, membahayakan diri kita atau membahayakan orang lain. Tidak diperbolehkan. Nah, kalau seandainya tadi dihalangi, itu akan membahayakan diri Arab Badui tadi. Ya, kita saja lagi buang air kecil tiba-tiba langsung terputus ya, ditahan, itu menimbulkan rasa sakit. Tidak bagus untuk kesehatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalangi para sahabat. Ini di antara hikmahnya, ya. Kemudian yang kedua di antara hikmahnya, kata para ulama, agar apa? Agar tidak menjadikan najisnya tadi kemana-mana. Kalau seandainya Arab Badui tadi buang air kencing di satu tempat, tapi dia kemudian dikejar-kejar, dihalangi misalnya, dia lari, najisnya akan kemana-mana.
mendingan dia di satu tempat selesai tinggal disiram ya Pak ya, daripada dia berlari-lari malah najisnya nanti malah kemana-mana, air kencingnya kan kemana-mana nanti kalau dia dikejar seperti itu, dihalangi. Nah maka ini diantara hikmahnya kata para ulama, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghalangi para sahabat agar tidak menghardik, tidak memarahi Arab Badui tadi, dan membiarkan sampai sudah selesai baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyuruh untuk mengambilkan satu ember air, kemudian disuruh disiram oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sudah kita jelaskan tadi bahwasanya hadis ini memiliki faedah yang sangat banyak. Bapak-bapak dan saudara seiman rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, yang pertama, ya, annal baula 'alal ardi yatuhuru bi ghamrihi au yutahharu bi ghamrihi bil ma. Bahwasanya kencing ya yang ada di tanah itu cara membersihkannya cukup disiram dengan air. Ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat ada najis yang berupa cairan, air kencing misalnya, kemudian dia ada di tanah, ya. Cara membersihkan tanah yang terkena najis cairan tadi itu cukup kita siram dengan air, bapak-bapak sekalian. Cukup kita siram dengan air, dan tidak perlu tanahnya kita cangkul, kita pindahkan, nggak perlu. Ya, jadi ada tanah misalnya dikencingi oleh kucing atau dikencingi oleh siapa, anak kecil ya misalnya ya. Nah, cara mensucikan tanah tersebut cukup kita siram dengan air saja. Satu ember misalnya, maka cukup. Tidak perlu tanah yang bekas tadi kita kecangkul-cangkul, kita pindahkan ke tempat lain. Tidak perlu Pak. Ya, karena Rasulullah dalam hadis ini hanya memerintahkan apa? Untuk menyiram dengan air. Cukup seperti itu ya. Wala yushtarat naqlut turab minal makan ba'da dzalika wala qablah. Dan tidak disyaratkan tadi harus dipindahkan tanahnya, dicangkul ya, dipindahkan seperti itu, tidak perlu yang seperti ini ya. Tidak diperlukan. Wallahu alam. Yang kedua di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini kata para ulama adalah ihtiramu al-masajid wa tathiruha. Yaitu memuliakan masjid. Ya, dan membersihkan masjid. Di antara yang sangat dianjurkan di dalam Islam, di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk ajaran Islam adalah kita memuliakan masjid. Yang mana kita ketahui bersama bapak-bapak, saudara seiman rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya masjid ini adalah rumah ibadah umat Islam. Ya, bahkan dikatakan sebagai Baitullah, rumah Allah, yang kita diperintahkan untuk beribadah di dalamnya. Maka wajib bagi seorang muslim untuk memuliakan masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimuliakan masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa tathiruha, dan dibersihkan. Dibersihkan. Ya, ini di antara apa? Di antara ajaran Islam, kita harus menjaga kebersihan masjid. Makanya enggak boleh kita mengotori masjid, bapak-bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, al-busaqu fil masjid khati'atun. Buang air ludah dalam masjid itu salah satu dosa. Ya, tidak diperbolehkan meskipun air ludah itu suci, betul. Ya. Jadi maksud membersihkan masjid ini bukan hanya dibersihkan dari hal-hal yang najis, tidak. Tapi juga dibersihkan dari hal-hal yang kotor secara logika kita. Ya, secara logika kalau itu kotor maka jangan dimasukkan ke dalam masjid. Dan masjid harus dihindarkan dari barang-barang seperti itu ya, tidak diperbolehkan. Termasuk air ludah tadi, meskipun enggak najis Pak ya. Tapi air ludah itu kotor, dahak misalnya, ingus dan seterusnya itu kotor, maka tidak diperbolehkan. Ya, begitu pula tanah-tanah. Kalau sekarang masjid kita itu keramik. Ya, di zaman Rasulullah betul masjid itu cuma sekedar tanah. Ya, tapi kalau sekarang masjid-masjid di mana-mana di dunia ini ya, bapak-bapak sekalian, itu keramik. Maka kalau seandainya ada seorang yang dia mengotori dengan memasukkan tanah, pasir, maka itu juga nggak boleh. Ya, apalagi di sebagian masjid itu sudah dikasih ambal yang bagus seperti itu.
ini lebih lagi tidak boleh dikotori ya. Jadi di antara kewajiban kaum muslimin adalah menjaga kemuliaan masjid dan menjaga kebersihannya. Lebih bagus lagi kalau seandainya di masjid itu terdapat petugas kebersihan yang dia bisa menjaga kebersihan masjid tersebut. Lihat coba masjid-masjid Masjidil Haram ya dan Masjid An-Nabawi itu benar-benar pemerintah negeri Arab Saudi itu ya menjadikan ada petugas kebersihan di sana yang memang benar-benar dijaga kebersihan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mungkin para bapak-bapak sekalian dan ikhwan fillah yang pernah umrah atau pernah haji ya, mungkin melihat bagaimana petugas kebersihan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu benar-benar luar biasa bekerjanya. Ya, dijaga kebersihannya, dijaga keharumannya, ya, selalu harum kalau kita masuk ke Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Nah, jadi masjid-masjid kita pun harus kita jaga kebersihannya. Jangan sampai dikotori. Dan kita harus memuliakan masjid. Nah, wallahu alam bissawab. Kemudian di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis yang mulia adalah samahatu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mulianya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana terkala dalam keadaan seperti ini sudah seorang Arab Badui kencing di masjid beliau masih sabar. Ya, bahkan sahabat yang mau marah beliau halangi. Jangan, kata Rasulullah, biarkan. Ketika selesai Arab Badui ini, Rasulullah nasihati dengan pelan-pelan. Ya, lemah lembut, dijelaskan dalam riwayat lain terkala sudah selesai, Rasulullah menasihati Arab Badui ini, menjelaskan bahwasannya masjid itulah yasluh li syai'in minal qadar. Tidak diperbolehkan dikotori masjid itu, enggak boleh dikotori. Ya, dan air kencing itu kotor, najis. Thayyib. Jadi tidak diperbolehkan, dinasihati dengan lemah lembut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang dilakukan oleh Arab Badui ini satu yang mungkar, ngencingi masjid gitu loh. Ya. Tapi bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia sehingga nasihat dengan satu yang lemah lembut, sehingga terkala Arab Badui ini dinasihati dengan cara seperti ini. Apa kata Arab Badui ini? Beliau mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Sampai Arab Badui ini berkata, ya Allah, rahmatilah aku dan Nabi Muhammad dan doa rahmati orang lain, katanya, ya. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena saking baiknya, saking mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang keempat ya, di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pandangan beliau itu maju ke depan ya, panjang ya. Tidak sempit, tidak pendek seperti itu. Beliau itu kalau berpikir itu panjang ke depan. Dan beliau mengetahui sifat-sifat manusia. Beliau tahu ini orang Arab Badui sifatnya itu adalah yang enggak beradab. Maka beliau paham. Enggak beliau kerasi. Tapi kalau mungkin seorang sahabat yang tinggal sudah lama di kota Madinah melakukan hal ini, mungkin Rasulullah juga akan tegas. Tapi Rasulullah kenapa lemah lembut? Ya karena tahu orang Arab Badui ini ya seperti itu. Dia jahil, dia memang seperti itu, kurang adab. Maka Rasulullah toleransi. Nah, kita pun seperti itu harusnya. Jadi kita harus bisa membedakan target-target dakwah yang kita dakwahkan, yang kita dakwahi mereka. Enggak boleh kita samakan ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bagaimana dakwah itu hendaklah kita lakukan dengan cara lemah lembut. Ya, dakwah bagaimana hendaklah kita lakukan dengan cara lemah lembut, Bapak dan saudara seiman rahimani wa rahimakumullah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ketiga dari bab ini. Berkata muallif rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-fitratu khamsun al-khitanu wal istihdadu wa qassu syaribi wa taqlimul adhafir wa natful ibti. Rasulullah dalam hadis ini menjelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, al-fitratu khamsun. Fitrah ya, maksud fitrah ini adalah perkara-perkara yang merupakan fitrah manusia.
Ya, perbuatan-perbuatan yang memang manusia itu pada dasarnya melakukannya. Itu fitrah. Ya, itu kata Rasulullah ada 5. Al-fitratu khamsun, itu ada 5 fitrah. Perkara-perkara yang merupakan fitrah manusia itu ada 5 kata Rasulullah. Yang pertama al-khitan. Yang pertama adalah khitan. Ya, sunat. Ya Pak ya. Khitan ini merupakan salah satu sunnah-sunnah fitrah, yang mana manusia itu difitrahkan seperti itu. Ya. Jadi ini ingat, bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Tapi jauh sebelum itu, dalam hadis yang sahih bahwasannya Nabi Ibrahim itu sudah diperintahkan oleh Allah untuk berkhitan tatkala umur beliau 80 tahun. Tatkala umur Nabi Ibrahim 80 tahun, Allah wajibkan beliau untuk berkhitan. Maka beliau khitan. Ya, sampai syariat ini terus dibawa oleh nabi-nabi setelah beliau sampai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khitan. Salah satu sunnah fitrah. Ya. Dan khitan ma'ruf, Bapak-bapak sekalian, khitan itu ma'ruf bagi laki-laki. Khitan adalah memotong kulit yang menutupi zakar, ya, dari seorang laki-laki. Itu ma'ruf, kita semua sudah tahu, ya. Tujuannya kata para ulama, di antara hikmah dari khitan bagi laki-laki agar apa? Kulit tadi yang biasanya kalau ada orang yang belum berkhitan itu biasanya akan menjadikan tempat berkumpulnya najis, ya. Maka dipotongnya kulit ini agar najis tidak ngumpul di situ, Pak. Ini di antara hikmahnya kata para ulama. Khitan, ya. Dan khitan juga disyariatkan bagi para wanita, ya. Khitan juga disyariatkan bagi wanita. Nah, cuma memang para ulama berbeda pendapat tentang hukum khitan. Ada yang mengatakan khitan itu wajib bagi laki-laki dan bagi perempuan. Ini pendapat pertama, ya Pak ya. Sebagian ulama berpendapat khitan itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Pendapat kedua mengatakan khitan itu sunnah bagi laki-laki dan bagi perempuan. Sunnah, dua-duanya sunnah. Ada lagi ulama yang berpendapat khitan itu wajib untuk laki-laki dan sunnah untuk perempuan. Ya, ini pendapat yang ketiga. Jadi ada beberapa pendapat ulama tentang hukum khitan. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang lebih kuat insyaallah adalah pendapat yang ketiga. Ya. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang ketiga. Ini adalah pendapatnya mazhab Hambali. Ini pendapat mazhab Hambali, bahwasanya khitan itu wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Ya. Jadi sunnah bagi perempuan untuk khitan anak-anak kita, perempuan itu dikhitan, Pak ya. Itu sunnah hukumnya. Di antara hikmah khitan bagi perempuan kata para ulama adalah untuk meredam syahwatnya. Jangan terlalu tinggi sehingga syahwatnya tidak terlalu tinggi. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya khitan itu wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Dan sekali lagi, khitan itu adalah salah satu sunnah fitrah, ya, yang difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sunnah fitrah yang pertama kata Rasul. Yang kedua, wal istihdad. Di antara sunnah fitrah yang berikutnya adalah istihdad. Istihdad itu adalah mencukur bulu kemaluan, rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Mencukur bulu atau rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Itu namanya bahasa Arabnya istihdad. Bapak-bapak dan saudara seiman rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, ini di antara salah satu fitrah. Ya, di antara salah satu fitrah, sunnah fitrah yang dijelaskan oleh Rasul adalah istihdad. Ya, jadi kalau seandainya sudah memanjang rambut atau bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan kita, itu dicukur. Ya, di antara hikmahnya kata para ulama agar bersih. Ya, kalau seandainya dibiarkan dia memanjang, lebat dan seterusnya, maka itu akan menyebabkan kotor dan tidak sehat. Mungkin juga menimbulkan bau yang tidak enak dan seterusnya.
Ya, jadi disunnahkan atau disyariatkan melakukan hal ini bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sunnah fitrah. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qassu syarib, dan memendekkan kumis. Ya, memotong kumis. Ini salah satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah, dan ini merupakan sunnah fitrah. Jadi kumis jangan dibiarkan panjang menutupi bibir, kata para ulama, ya, karena itu akan merusak pemandangan seorang manusia. Ya, jadi dirapikan. Boleh nggak dicukur sampai bersih, Ustaz? Insya Allah boleh, nggak masalah. Tapi kata para ulama yang lebih afdal ditinggalkan sedikit, jangan dicukur habis, itu yang afdalnya. Jadi kita rapikan, potongnya, yang penting kumisnya jangan sampai dia ada memanjang ke bibir kita, Pak, ya. Nah, ini diantara hal yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, ya, sunnah fitrah yang keempat kata Rasulullah, wa taqlimul adhafir, dan memendekkan kuku, potong kuku. Ya, potong kuku ini salah satu sunnah fitrah. Jangan dibiarkan kuku kita panjang. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara seiman rahimani wa rahimakumullah, jadi kuku itu dipotong. Ini salah satu sunnah fitrah, yang mana manusia itu difitrahkan biasanya kukunya dipotong. Jangan biarkan memanjang. Ya, jangan dibiarkan memanjang kuku kita sehingga bentuknya na'udzubillah. Ya, sebagian orang kadang-kadang melakukan hal-hal semacam ini tidak dibenarkan, ya. Ini tidak dibenarkan. Kemudian yang kelima yang Rasulullah sebutkan di antara sunnah fitrah kata beliau adalah wanatful ibti, dan mencabut bulu ketiak. Jadi sunnahnya bulu ketiak itu dicabut. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis ini bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menjelaskan ada 5. Ya, tapi bukan berarti sunnah fitrah itu hanya 5, tidak. Karena dalam riwayat lain, dalam riwayat Imam Muslim misalnya, dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah menjelaskan ternyata ada tambahan-tambahan lain, perbuatan-perbuatan yang merupakan fitrah juga, fitrah manusia, seperti itu, ya. Di antaranya tambahan yang tidak ada dalam hadis ini. Jadi dalam hadis ini cuma ada 5, ya Bapak sekalian. Kita ulangi tadi, yang pertama khitan, yang kedua istihdad, yang ketiga memotong kumis, yang keempat potong kuku, yang kelima mencabut bulu ketiak. Nah, dalam riwayat ditambah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sunnah fitrah. Yang keenam itu i'fa'ul lihya. Ya, membiarkan jenggot. Ini bagi laki-laki. Jadi jenggot itu dipelihara, bukan dicukur. Ini diantara sunnah fitrah, ya. Ini beda antara laki-laki dan wanita. Wanita tidak jenggot, laki-laki itu jenggotan. Kemudian yang ketujuh, siwak, membersihkan gigi, dan sudah kita jelaskan hadis-hadis yang menjelaskan tentang siwak, ya, sekarang pada pertemuan sebelumnya. Nah, dan yang kedelapan diantara sunnah fitrah adalah istinsyak. Istinsyak itu adalah menghirup air ke lubang hidung, ya, untuk membersihkan kotoran yang ada di lubang hidung kita tentunya. Kemudian yang ke-9, wa ghuslu al-barajim, dan mencuci sela-sela badan kita. Ya, sela-sela jari, atau sela jari tangan, jari kaki, selangkangan, ya. Jadi tempat-tempat yang kira-kira jarang tersentuh itu dibersihkan, dicuci agar bersih, ya. Kemudian juga kata Rasulullah SAW, istinja, yang ke-10 adalah istinja. Ya, istinja yaitu cebok tatkala buang air. Ini diantara fitrah juga. Kemudian yang ke-11 juga ada tambahan adalah berkumur-kumur, ya. Berkumur-kumur, kita membersihkan mulut kita agar tidak kotor, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi ini tidak dijelaskan oleh pengarang. Beliau cuma membawakan hadis ini tentang yang 5 fitrah, ya. Wallahu alam bisawab. Nah, dan satu hal yang penting untuk kita perhatikan bersama, bapak-bapak saudara seiman rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari kelima hal tadi, yang pertama khitan itu hukumnya wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan, itu khitan. Dan ulama mengatakan itu harus dilakukan sebelum baligh, sebelum anak baligh, ya. Jadi sebelum baligh mereka itu harus sudah dikhitan.
Yang bagusnya itu umur 7 hari kalau dia sudah kuat, baik anak laki-laki atau perempuan. Tapi kalau dia masih terlalu lemah, kecil, maka nggak masalah diakhirkan. Yang penting jangan sampai dia baligh. Yang penting jangan sampai dia baligh. Ini yang harus kita ketahui bersama. Nah, adapun untuk keempat yang lain, itu mencukur bulu kemaluan, kemudian motong kumis, potong kuku, ya, mencabut bulu ketiak. Keempat hal ini, bapak-bapak sekalian, ini wajib tidak boleh dibiarkan lebih dari 40 hari. Kalau sebelum 40 hari, maka sunnah dia. Tapi kalau sudah 40 hari, itu harus dirakukan. Misalnya kuku kita, ya, sudah 40 hari wajib untuk dipotong. Kumis sudah 40 hari wajib untuk dirapikan, dipotong. Ya, begitu pula bulu ketiak kita sudah 40 hari itu wajib harus dicabut. Begitu juga bulu kemaluan kita sudah 40 hari itu wajib harus dicukur. Ya, sebelum 40 hari sunnah. Misal kuku kita 2 minggu sudah panjang, gimana? Ya sunnah, silakan dipotong. Alhamdulillah. Ya, ada yang seminggu sudah panjang, potong, nggak masalah. Ya, sunnah. Akan tetapi ingat bapak-bapak sekalian, tidak boleh lebih dari 40 hari. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, waqatalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qassi syaribi wa taqlimil adfari wa natfil ibti wa halqil ana alla tutrak akthar min 40 lailah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan kepada kami, pada para sahabat, dan tentunya ini juga kepada umat beliau yang lainnya, kepada kita semua. Apa kata beliau? Beliau memberikan batasan, Rasulullah memberikan batasan waktu untuk masalah potong kumis, potong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan. Itu tidak boleh dibiarkan lebih dari 40 hari, kata Anas bin Malik. Jadi Rasulullah memberikan batasan, bapak-bapak sekalian, rahimani wa rahimakumullah, enggak boleh lebih dari 40 hari. Ya, 4 hal tadi. Jadi jangan sampai lebih dari 40 hari. Jadi hendaklah kita perhatikan yang biasanya lewat dari 40 hari, kuku. Kuku ini kadang-kadang dibiarkan lebih dari 40 hari, bahkan ada yang mungkin bulan-bulanan, ya, dipanjangkan kukunya. Ini enggak boleh. Ini tidak diperbolehkan, ya. Dilarang di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dalam hadis ini terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama, faedah yang penting kita ambil dari hadis ini, kata para ulama, anna fitratallahi ta'ala tad'u ila kulli khair wa tub'id an kulli syarr. Bahwasanya fitrah yang Allah fitrahkan manusia padanya itu selalu mengajak kepada kebaikan dan menjauhkan dari keburukan. Ya, maka fitrah-fitrah yang kita sebutkan tadi itu semuanya baik, Bapak, ya. Alhamdulillah, khitan, membersihkan hal-hal yang kotor dalam tubuh kita, potong kuku, kumis dijaga, kemudian apalagi kumur-kumur, ya, siwak dan seterusnya. Ini merupakan sunnah-sunnah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, dan itu pasti baik, ya. Wallahu alam. Nah, kemudian di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bahwasannya kelima perkara tadi yang sudah kita jelaskan dalam hadis ini, khitan dan seterusnya tadi, ini adalah fitrah yang Allah menjadikan manusia itu baik padanya. Dan orang-orang yang tidak mau mengamalkan ini, artinya dia telah menyelisihi fitrah dia sebagai manusia. Karena ada sebagian orang kita lihat, dia memanjangkan kumisnya panjang nutup mulut, kukunya dipanjangkan sampai benar-benar panjang. Ini menyelisihi kodrat dia, fitrah dia sebagai manusia. Karena manusia yang sempurna tidak seperti itu. Ya. Nah, kemudian di antara faedah berikutnya, bahwasanya agama Islam ini menganjurkan kita untuk bersih, untuk tampil bagus, untuk tampil maksimal, ya, indah dan seterusnya. Makanya disyariatkan kita melakukan sunnah-sunnah fitrah ini. Wallahu alam. Kemudian
Dalam hadis ini juga terdapat penjelasan bagaimana agama Islam ini agama yang sangat memperhatikan kebersihan, baik kebersihan individu atau kebersihan masyarakat, ya. Bagaimana juga dalam hadis ini terdapat penjelasan kita tidak boleh melakukan gangguan kepada orang lain, ya. Wallahu alam bissawab. Dan dari hadis ini dapat kita ketahui apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, baik laki-laki terlebih lagi wanita, itu memanjangkan kuku mereka, dipanjangkan. Ini salah satu perbuatan yang menyelisihi syariat Islam. Ya, maka untuk ibu-ibu, para wanita, ya, boleh-boleh saja kukunya dipelihara, akan tapi jangan lebih dari 40 hari. Ya, kalau sudah 40 hari potong, dipendekin. Ya, dipendekkan. Tayyib, wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Ada 3 hadis yang sudah kita jelaskan tadi, yang dibawakan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu tentang mandi. Ya, tentang mandi junub atau mandi wajib. Bapak dan saudara seiman rahimani wa rahimakumullah, simak terus kajian rutin kita. Mudah-mudahan ilmu kita terus bertambah, ya, terus bertambah. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, maka silakan kalau ada yang ingin dipertanyakan. Baik, jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Wa jazakallah khair. Izin untuk menyampaikan pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Ya, silakan. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz keluarga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kesehatan. Amin amin. Izin bertanya Ustaz perihal pembatal wudu. Yang pertama, apakah kemaluan secara tidak sengaja salah ketika melakukan dengan handuk setelah mandi dan membatalkan wudu? Dan yang kedua, tidur atau tertidur seperti apa yang tidak membatalkan wudu? Iya. Pertanyaan yang bagus. Yang pertama tentang apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudhu. Maka jawabannya iya, baik sengaja ataupun tidak sengaja, dengan syarat tersentuhnya langsung. Ya Bapak Ibu sekalian, dengan syarat tersentuhnya langsung tangan kita, telapak tangan, ya, menyentuh apa? Kemaluan langsung tanpa dihalangi oleh pakaian, celana atau handuk. Kalau nyentuhnya terhalang oleh handuk maka nggak batal. Ya, jadi maksud membatalkan langsung tersentuh kemaluan, kulit menyentuh dengan kulit tangan dengan kulit kemaluan misalnya, ya, nah itu batal. Tapi kalau terhalang oleh handuk atau celana dalam, ya, maka itu tidak membatalkan wudu. Dan ini sama hukumnya sengaja ataupun tidak sengaja. Ya, maka dia membatalkan wudu karena Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, kata beliau, maka hendaklah dia berwudu. Nah, yang kedua, tidur. Ya, apakah tidur membatalkan wudu dan bagaimana tidur yang membatalkan wudu? Maka jawabannya ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, tapi pendapat yang lebih kuat bahwasanya tidur itu membatalkan wudu. Tapi tidur yang bagaimana? Pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat, tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang nyenyak, yang kita tidak sadar. Ya, misalnya kita tidur nggak sadar ada suara ini, suara itu, ya, kita nyenyaklah tidurnya. Maka tidur yang nyenyak seperti inilah yang membatalkan wudu. Kalau tidurnya nggak nyenyak, ya, cuma sekedar nunduk kepala, ngantuk-ngantuk saja, ya, tapi kita masih sadar, masih dengar perkataan orang, ya, maka ini tidak membatalkan wudu, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang nyenyak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-ainu wika'usah, faman nama falyatawadda. Tidur ini apa? Mata ini adalah ikatan pengikat dari dubur. Ya, maksudnya kalau mata tertutup maka dubur terbuka akan mengeluarkan angin. Ya, barang siapa yang tertidur, kata Rasulullah, hendaklah dia berwudu. Hendaklah dia berwudu. Maksudnya kalau tidurnya nyenyak. Karena kalau tidur nggak nyenyak kan kita sadar, masih sadar, kita tahu ada yang keluar atau tidak. Tapi kalau tidur nyenyak kita nggak tahu. Maka disuruh wudu oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berwudu tidur yang nyenyak itu pembatal wudu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan kalau ada pertanyaan lain. Ustaz, izin lanjut. Artinya kalau misalkan Ya. lagi Jumatan gitu, misalkan Iya.
namun muazzinnya sudah iqomah gitu, sudah iqomah, udah sholat gitu. Artinya kita harus melakukan wudhu kembali, Ustaz ya? Kalau memang kita merasa nyenyak, iya, ya. Nah, perkara nyenyak nggak nyenyak kan dikembalikan kepada kita, ya Mas ya. Ya kalau kita merasa nggak nyenyak kok, saya tadi masih tahu apa yang disampaikan oleh khotib misalnya, ya berarti nggak perlu wudhu. Tapi kalau memang kita nggak sadar tadi khotib apa ya khotbahnya, ya artinya menahan tidurnya nyenyak, maka dia harus berwudhu lagi. Jadi dikembalikan kepada kita, dan kita harus bertakwa kepada Allah, kita yang tahu. Ya jangan sampai kita tidur nyenyak tapi ngotot, enggak lah, nggak usah berwudhu, nanti nggak sah sholat kita. Ya, jadi dikembalikan kepada kita. Nah ini penting ya, nyinggung masalah apa khutbah Jumat ini, ikhwan fillah, para kaum muslimin sekalian. Di dalam khutbah Jumat kita diwajibkan mendengar khutbah. Ya, tapi memang sangat disayangkan khutbah ini adalah waktu yang paling luar biasa ya, berkualitas untuk orang-orang yang mau tidur. Ya, ini salah ini. Karena wajib kita ketika khutbah Jumat itu untuk mendengarkan khutbah, tidak boleh tidur. Ya, tidak boleh tidur. Ini menyinggung sedikit ya yang disinggung tadi oleh yang penanya. Wallahu alam bissawab. Nah, silakan Mas. Jazakallah Ustaz. Bapak dan ibu-ibu sekalian, ada yang ingin bertanya lagi mungkin dari chat atau mau bertanya langsung, dipersilahkan. Oh iya, sini ada pertanyaan juga, tentang pembatal wudhu juga, yaitu bersentuhan antara suami istri, apakah membatalkan wudhu? Ya, bersentuhannya laki-laki perempuan suami istri, ini memang salah satu permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah membatalkan wudhu atau tidak. Betul, sebagian ulama mengatakan ini membatalkan wudhu. Tapi Allah alam, pendapat yang lebih kuat, yang lebih rajih, bahwasanya bersentuhan antara suami istri itu tidak membatalkan wudhu. Ya, tidak membatalkan wudhu ya bapak-bapak sekalian. Jadi kalau bapak sudah wudhu disentuh oleh istri, istri wudhu bapak sentuh, maka tidak batal wudhu insyaallah. Itu pendapat yang lebih kuat. Dalilnya adalah dalam hadis yang sahih, Rasulullah pernah salat malam, kemudian terkala beliau salat malam, Aisyah radhiyallahu anha itu tertidur di tempat beliau sujud. Nah, ketika Rasul mau sujud, beliau pegang kaki Aisyah itu, beliau singkirkan. Artinya di dalam sholat Rasulullah nyentuh kaki Aisyah radhiyallahu anha. Kalau seandainya nyentuh istri kita membatalkan wudhu, pasti Rasulullah nggak akan megang kaki Aisyah ketika sholat. Tapi Rasulullah lakukan ini menunjukkan bahwasanya bersentuhan antara suami istri, laki-laki perempuan itu tidak membatalkan wudhu ya. Wallahu alam bissawab. Nah, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Baik, Bapak dan ibu-ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali sebelum diselesaikan? Pak Eko nih, Pak Eko. Silakan Pak Eko, dibuka mic-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Eko. Mengenai fitrah tadi, apakah ada yang menyinggung mengenai bulu yang tumbuh di dada, Ustaz? Tadi kan disebut beberapa bulu, tapi di sebagian orang ada memiliki bulu di dada. Kemudian untuk bulu di ketiak, itu bila seseorang memang bulu ketiaknya sedikit, apakah itu harus dicukur atau dipotong, Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan yang bagus. Untuk bulu dada, maka tidak ada penjelasannya di dalam dalil-dalil ya. Maka berarti boleh atau tidak dipotong. Wallahu a'lam bishawab. Lebih baik dibiarkan saja. Lebih baik dibiarkan. Tapi kalau mau dipotong juga tidak ada dalil yang melarang. Ya. Jadi memang hukumnya ya tidak dijelaskan di dalam syariat secara mendetail, maka berarti yang tidak disunahkan untuk dipotong ya. Tapi kalaupun dipotong insya Allah tidak ada juga dalil yang melarang. Meskipun ya lebih bagusnya ya dibiarkan saja.
ya, insyaallah bagus juga ya laki-laki berbulu dada ya. Nah, kecuali wanita mungkin itu aib ya, maka dihilangkan. Tapi kalau laki-laki kan biasa. Kemudian pertanyaan kedua, untuk orang yang bulu ketiaknya sedikit, ya tetap di sunnah itu dicabut ya, sunnah itu dicabut. Tapi kalau yang tidak tahan, Ustaz nggak tahan Ustaz, kalau nyabut sakit misalnya, ya kata ulama boleh dicukur. Boleh dicukur atau menggunakan bahan-bahan kimia yang bisa merontokkan bulu tersebut, boleh insyaallah ya, diperbolehkan. Meskipun bulunya sedikit tetap dibersihkan kalau lebih dari 40 hari. Tapi kalau sebelum 40 hari ya enggak masalah. Tapi setelah 40 hari meskipun sedikit, karena itu sudah aturan dari Rasulullah, hendaklah kita bersihkan. Ya, baik dengan cara dicabut itu yang afdal, atau dengan cara dicukur itu boleh, atau juga dengan menggunakan bahan-bahan kimia untuk merontokkan bulu tersebut itu juga diperbolehkan insyaallah. Wallahu alam bissawab. Naam. Terima kasih Pak Eko. Buat dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain, apakah masih ada pertanyaan untuk Pak Ustadz? Baik, kalau misalkan sudah tidak ada lagi, mungkin bisa ditutup. Iya. Allahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang hadir dalam kajian online kita ini, meskipun kita masih belum juga bisa tatap muka. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang tidak kalah besarnya ya dengan pahala kalau kita bertatap muka. Karena kita kajian rutin ini alhamdulillah terus kita langsungkan ya, meskipun kita berada di tempat-tempat yang berbeda, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus menuntut ilmu syar'i. Karena menuntut ilmu sebagaimana kata Imam Ahmad ketika beliau ditanya sampai kapan menuntut ilmu, beliau katakan sampai kita masuk ke liang lahat. Wallahu alam, mudah-mudahan bermanfaat bapak-bapak dan ibu sekalian. Apa yang sudah saya sampaikan tadi yang benarnya datang dari Allah, yang salah itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.